Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ya ma'syaral muslimin as-shaimin wal muslimat as-shaimat, usikum wa nafsi bi taqwallah wa qad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, para hadirin shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya marilah senantiasa kita manjatkan puji dan syukur hanya kepada Allah atas segala limpahan nikmatnya pada kita, terutama sekali nikmat iman, Islam dan sehat afiat. Para jemaah, tema pagi ini adalah keluarga Islami menurut Quran dan Sunnah. Ini bapak-bapak masih ingat nggak Pak ijab kabul dulu? Kalau ibu-ibu kan terima aja ya Bu. Ya orang-orang tua kita nih yang pernikahannya udah 30 tahun, 40 tahun, masih ingat Pak ijab kabul? Atau mau diulang? Saya terima nikahnya, kawinnya Fulan binti Fulan, Fulanah binti Fulan dengan mas kawin tersebut tunai. Ucapan ijab kabul yang tidak ada 1 menit. Gak ada 1 menit tuh kita ucapin qabiltu nikahaha wa tazwijaha Fulanah binti Fulan bil mahril madhkur halan. Ucapan yang sebegitu aja ya, yang tidak ada 1 menit, tapi di sebalik ijab kabul itu ada tanggung jawab sampai akhirat, sampai berhadapan dengan Allah. Jadi keluarga yang sedang kita bina ini akan dibawa ke hadapan Allah. Makanya kalau di dunia ini ekonomi ayah dengan anaknya berbeda, rumahnya beda gitu ya. Nanti di surga nggak begitu. Kekuatan iman dan amal soleh kakek nenek orang tua bisa mencakupi daripada surganya anak-anak juga. Tapi jangan dipakai logika terbalik ya. Ya udah deh Ustaz, kan bapak saya orang soleh, saya santai aja deh. Coba lihat ayatnya, ayat perdana di dalam surat ke-51 At-Tur pada ayatnya ayat 52 khususnya. Ini saya sahurnya terlambat jadi agak-agak.
Surat At-Tur surat ke-52 ayat ke-21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Walladzina amanu, dan orang-orang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum, yang mereka diikuti oleh anak cucu mereka. Syaratnya satu aja Bapak Ibu, anak cucu kita nggak boleh mati dalam keadaan kafir. Selemah apapun amalan seorang anak, kalau dia beriman, apa janji Allah di akhirat? Alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami ikut sertakan anak cucu mereka dengan orang tuanya di surga. Artinya keluarga kita ini akan dibawa sampai ke dalam surga. Lalu orang tuanya ada kerisauan, ya Allah, kalau surga kami yang tingginya 100, nanti anak cucu kami diikut sertakan, apa saya nggak jadi malu ya Allah sama tetangga surga nanti? Kenapa? Kan kafling kami udah diambil untuk anak cucu juga, berarti surga kami menurun ya Allah. Apa Allah selanjutnya katakan? وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ, kami tidak mengurangi sedikit pun dari surga kalian. Orang tuanya dapat 100, anak cucunya pun sebegitu. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi keluarga yang sedang kita bina ini akan dibawa ke hadapan Allah dan dibanggakan bila ia diridhoi oleh Allah. Dari Al-Quran 30 juz, 114 surat, 6.000 sekian ayat, dari 1.027.000 huruf. Keluarga dalam Al-Quran gambarannya hanya 4. Mau ibu bapak bolak-balik dari Fatihah sampai An-Nas, kesimpulannya itu cuma 4. Keluarga kesimpulannya cuma 4. Yang pertama, suami yang diridhoi oleh Allah. Tapi yang kedua, istri masuk neraka. Ya Ustaz, kok suami dulu? Sebentar ibu, sabar ya Bu. Ini ibu-ibu nih, bukan ibu-ibu Al-Aqsa insyaallah ya. Ini mah solehah semua ya Allah. Kan habis sahur enakan tidur ya Bu. Ini pada ngaji. Pokoknya orang Al-Aqsa udah bawa surga dah. Sekalipun masih banjir. Kemarin banjir kan sih? Ya, ibu dan kami sama-sama kebanjiran. Baik hadirin, jadi keluarga yang pertama adalah suami di surga. Suami mendapat ridho Allah, istri di neraka. Ini gak tanggung-tanggung loh, supaya kita gak berputus asa, supaya juga kita tidak lengah, supaya kita juga tidak sangka buruk kepada kisah ini. Ini Allah gambarkan siapa? Keluarga Nabi Nuh. Istrinya di neraka Pak. Kita buka surat ke-66 ayat ke-10. Ya. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Allah telah membuat perumpamaan istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut bagi orang-orang kafir. Kanata tahta abdaini min ibadina salihain, yang mereka berdua ada dalam pengawasan kedua hamba kami yang saleh, Nabi Nuh dan Nabi Lut. Ya, fakhanatahuma, tetapi kedua istrinya ini adalah berkhianat. Bapak Ibu, tapi khianatnya bukan berzina, bukan selingkuh. Khianatnya adalah dia tidak beriman kepada Allah. Falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Nabi Nuh dan Nabi Lut tidak bisa menolong karena udah meninggalnya tidak beriman. Ustaz, kenapa sih Nabi Nuh nyari istri yang kafir? Oh tidak. Nabi Nuh dan istrinya itu sebelum jadi nabi memang kehidupan seumumnya orang saat itu. Nah,
Akhirnya mereka menikah dengan cara adat saat itu. Setelah beranjak jadi rumah tangga, baru Allah pilih Nabi Nuh menjadi seorang nabi. Disitulah berkewajiban beliau untuk ngurus anak istrinya. Ya, Nabi itu bilang, ibunya anak-anak, ayo masuk Islam. Saya udah dapat wahyu nih. Wahai kan anakku juga masuk Islam. Enggak mau. Maka Allah katakan, wa qila dukhulan nar. Bayangin tuh. Ya, maka Allah katakan, masuklah kalian berdua wahai istri Nuh, istri Lut ke dalam neraka. Ma'ad dakhilin, bersama orang-orang yang masuk. Jadi Nabi Nuh tidak salah. Nabi Nuh ini sudah berusaha sekuat tenaga untuk mengajarkan anak istrinya beragama yang baik. Tapi mereka yang tidak mau. Nabi Lut juga demikian, sudah berusaha sekuat tenaga. Namanya hidayah milik siapa? Contohnya nggak usah jauh-jauh deh. Kan orang-orang yang menentang dakwah Nabi Muhammad siapa? Pamannya sendiri kan? Ya, Abu Lahab itu saking senangnya kelahiran Nabi, maka dalam Sahih Bukhari disebutkan dia bebaskan budak hamba sahayanya yang namanya Suwaibah. Ada dalam Sahih Bukhari. Wahai Abu Lahab, keponakanmu udah lahir tuh. Yang benar dikasih nama siapa? Muhammad. Kalau betul begitu, saya merdekakan kamu. Tapi tetap hidayah milik siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi potret gambaran keluarga yang pertama ini, kalau mau diintikan dengan kejadian sekarang, suaminya rajin ke masjid, suaminya rajin ibadah, tapi istrinya yang easy going, istrinya yang enggak mau, istrinya yang suka dugem dan macam. Yang kedua, kebalikannya. Nih Bu, kebalikannya Bu. Suami yang di neraka, istri di surga. Ini contohnya siapa? Lah, udah pada tahu. Ya udah selesai pengajiannya. Itu sampai bilang Firaun. Kan belum saya tampilkan ya. Wah, hebat nih bapak langsung. Firaun, siapa istrinya? Asia. Jangan salah ya, bukan Aisyah. Kalau Aisyah adalah istri baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Bunda Asia loh Bapak Ibu, Masya Allah. Kalau kita baca dalam tafsirnya, ya beliau Bapak Ibu orang semesir Bani Israel masuk Islam itu pertama kali pahalanya bukan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, tapi kepada Bunda Asia. Bisa apa Musa yang masih merah ketika mau dibelah dua sama Fir'aun? Ketika Fir'aun sudah membunuh puluhan ribu bayi-bayi Bani Israel, gara-garanya Fir'aun bermimpi akan lahir seorang bayi yang akan menghancurkan ketuhanan dan kerajaanku. Akhirnya setiap bayi Bani Israel dibunuh. Tega banget nih orang. 70.000 loh Bapak Ibu. Lebih. Hadirin, kenapa Nabi Musa tidak selamat, maksudnya dikejar-kejar, sedangkan Nabi Harun kelahirannya selamat? Padahal itu sepupuan aja tuh. Nabi Harun, artinya begini, ketika Fir'aun sudah membunuh sekian banyak bayi-bayi, maka para penasehat Fir'aun berkata, wahai Fir'aun, seumpamanya kita bunuh semua bayi-bayi Israel, kedepannya ini kita tidak punya anak-anak muda yang akan mengurusi dengan tenaga-tenaga mereka, mengurusi palawija kurmanya, mengurusi tambangnya, mengurusi ini itunya. Kata Fir'aun, ya udah bagaimana kalau begitu? Kalau begitu kita buat aja peraturan. Bayi yang lahir tahun genap dibiarkan hidup, bayi yang lahir tahun ganjil dibelah dua, dibunuh. Nabi Harun lahirnya tahun genap, makanya aman dia. Nabi Musa lahirnya tahun ganjil. Akhirnya sang bunda saking ketakutannya dikembenlah si bayi itu, ya pakai seadanya kain, dimasukkan ke peti yang terbuat dari kayu, diletakkan di sungai Nil. Nah, saya titipkan kau kepada Allah. Tapi skenario Allah indah banget ya.
itu mengalirlah daripada tabut, namanya tabut itu kotak kecil, ada Musa yang masih merah, mengalir terus di bawah sungai Nil sampai ke pendokoknya istana Fir'aun. Sedangkan Bunda Asia di belakangnya itu tempat air mengalir itu di bukan pendokok, di belakang apanya rumahnya itu ya sedang disisirin sama dayang-dayangnya. Bunda, itu ada apa? Kok kata dayang-dayangnya begitu? Itu ada peti kecil. Kata Asia, ambil coba lihat. Dilihat, ya Allah, bayi masih merah. Fir'aun dengar, Asia, itu apa? Berikan kepada aku. Bayi yang lahir tahun ganjil wajib dibunuh. Sini. Bapak Ibu lihat. Wanita solehah kalau rayuannya dipakai untuk agama Allah, orang semesir jadi masuk Islam dengan beliau. Tapi wanita kalau sudah tidak solehah, rayuannya dipakai bisa merusak satu negara. Akhirnya Fir'aun merampas itu bayinya. Al-Gojo belah dua. Lihat apa kata Bunda Asia. Dirayu sedemikian rupa. Bang Un, Bang Fir'aun maksudnya. Bang, bukankah kau dulu pernah berkata you are my sweetheart, you are only the one in my heart. Sok bahasa Inggris lo Ustaz. Bapak Ibu, Fir'aun berkata begitu. Siapa? Asia itu. Bang, tolong bang, kuatkan cintamu untuk aku. Setiap apa yang aku ingin kau memberi bang. Tolong deh bang, satu ini aja berkata. Gak bisa Asia, harus dibunuh. Tolong, dirayu sedemikian rupa. Masya Allah, hati Fir'aun yang begitu ganasnya luruh di hadapan wanita solehah yang rayuannya dipakai untuk kebaikan agama Islam. Kata Fir'aun, ya udah deh beb, satuin aja ya beb. Bapak Ibu lihat kisah selanjutnya. Ini saya dapati dalam tafsir yang panjangnya hampir 2 meter Bapak Ibu. Tafsir Al-Marazi, tafsir Tabari, tafsir Al-Alusi aja sih. Tafsir yang paling sederhana itu namanya Ibnu Katsir, cuma segini. Ada lagi yang lebih sederhana segini tuh, namanya tafsir Jalalain. Pernah dengar itu? Tafsir Jalalain karya Imam Jalaluddin Mahalli dan Imam Jalaluddin Sayuti. Tafsir Jalalain, bukan jalan lain ya. Jadi kalau ada orang bilang jilbab tidak wajib, itu berarti mesti tafsirnya tafsir jalan lain. Oh Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ngerti bahasa Arab, ya Allah, bisa menyelami daripada indahnya mutiara di kedalaman laut. Ya, makanya orang yang bahasa Arabnya ngerti sedikit, ya paling cuma bisa ngerobok. Ngerobok tau ngerobok? Masih ada paham nggak bahasa ngerobok? Ngerobok tuh berarti dia kayak sungai, tapi dalamnya cuma selutut. Paling dia dapat ikan cupang apa begitu. Tapi kalau mau dapat mutiara, terus menyelam ke dalam. Akhirnya begini, ketika Musa usia 3 tahun 4 tahun, Fir'aun lagi duduk santai begini di kursi kayunya. Itu kursinya ditendang sama Nabi Musa yang baru cuma umur 3 tahun 4 tahun. Hancur itu kursinya, gleb. Kata Fir'aun, kayaknya ini anak nih yang benar akan menghancurkan kerajaanku nih. Jadi feelingnya Fir'aun itu udah betul. Tapi apa kata Bunda Asia? Bang, justru kita patut bersyukur dong punya anak yang tenaganya kuat banget. Akhirnya, bagus sekalian kata Fir'aun, oke, sekali lagi aku uji ini. Akhirnya disediakan di sini api, di sini susu. Kalau bayi ini, kalau anak kecil ini, dia ngambilnya susu, udah nggak ada jalan lain, udah pegang aja. Sediakanlah. Musa kecil kan cerdas, ya. Akhirnya diambillah susu. Ketika udah tinggal berapa sentimeter, Allah kirim Jibril alaihissalam untuk membelokkan tangannya, yang diambil akhirnya api, itu yang dimakan. Makanya Nabi Musa mulutnya cadel karena pernah makan api, lidahnya cadel. Siapa yang menjadi jubirnya? Nabi Harun. Kan gitu kisah. Ini loh nomor 2.
Kalau gambaran hari ini adalah berarti, Bapak Ibu sekalian, gambaran hari ini berarti suaminya entah kemana, istrinya rajin ibadah. Ya, berarti kalau kayak gini nggak mencapai keluarga sakinah mawaddah, sampai surga nggak itu lah, nggak bisa dibanggakan di hadapan Allah. Coba kita lihat, ya. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ. Dan Allah membuat perumpamaan untuk orang-orang beriman, istri Fir'aun, namanya Bunda Asia. إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ. Ketika ia berdoa, ya Allah, buatkan aku ya Allah satu rumah di surga, di sisi Engkau. Wa najjini min fir'auna wa amali. Dan selamatkan aku ya Allah dari Fir'aun dan pekerjaannya. Wa najjini minal qaumidz zalimin. Dan selamatkan aku ya Allah daripada kaum yang zalim. Bapak Ibu sekalian, Allah alam, ini saya dapati dalam tafsir-tafsir, tapi riwayatnya Allah alam gitu ya. Jadi untuk kesucian Bunda Asia, mohon maaf, ketika ia ingin menggauli sang istri, Allah gantikan dengan kambing hitam. Jadi Bunda Asia semua hidupnya tetap dalam keadaan suci, tidak pernah terjamah oleh Fir'aun. Bapak Ibu sekalian, itu kalau Bapak Ibu nanti dengar dari ulama lain, silakan dikonfirmasi ke saya, karena saya belum dapat juga riwayatnya, cuma kisahnya kayak begitu. Untuk kesucian daripada Ibunda Asia radhiyallahu anha wa ardhaha. Lihat, wanita soleha, kebaikannya dipakai satu Mesir masuk Islam. Orang semesir masuk Islam yang pertama kali dapat pahala bukan Nabi Musa, bukan Nabi Harun, tapi siapa? Wanita soleha. Jangan main-main dengan wanita, karena suksesnya dakwah baginda Muhammad SAW dengan wanita soleha. Abu Bakar nanti, Umar nanti. Pertama kali siapa yang menenangkan hati Nabi ketika beliau dipeluk oleh Jibril alaihissalam, sehingga turunlah 5 ayat pertama, Iqra bismi rabbik. Setelah dipeluk, Jibril katakan, baca, baca. Nabi Muhammad katakan, ma'ana biqari, saya tidak membaca. Beliau pulang dalam keadaan kedinginan, dipeluk Jibril. Bapak Ibu, Bapak Ibu gak pernah peluk jin? Saya berapa kali peluk jin, aduh nyesek. Mungkin jinnya perempuan, dia nangis sama Ustaz. Kita bilang, jin, kamu ini gak boleh nikah sama kita. Begitu dalil Al-Qurannya. Kamu Islam bukan? Bukan. Ya udah masuk Islam, syahadat, dan sana pulang berdakwah di kampung. Ada loh Bapak Ibu, ya jin-jin yang berdakwah juga. Ya, makanya setiap kita ngaji di Al-Ansor ini ada jin juga yang ikut, itu di atas ya, nggak bercanda. Kalian pada dengerin, nanti Mas Yuda takut kali. Ya, hadirin. Jadi ketika saya dipegang sama jin aja, itu dipeluk sama jin, dinginnya bukan main. Tahu yang namanya apa? Ketempelan, tahu? Nggak susah napas gitu. Itu Anda dipeluk sama jin. Ini yang peluk Jibril Bapak Ibu, makanya ketakutan. Yang menenangkan hatinya siapa? Bunda Khadijah, wanita soleh. Ya. Jadi wanita ini Masya Allah, kalau potensinya dipakai untuk agama, Masya Allah. Baik, itu potret keluarga yang kedua. Yang ketiga, ya Allah, suami istri neraka, na'udzubillah. Ini siapa? Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Dibedakan ya. Kalau yang pertama ini olahnya itu jangan watab, sedangkan yang kedua kasab, keliru ya. Qul huwallahu ahad, jangan begitu. Tapi bacalah qul huwallahu ahad. Kalau yang ada tasydidnya baru watab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab, artinya perilaku Abu Lahab yang menyerang Nabi, memfitnah Nabi, wa imra'atuhu, dan istrinya juga itu.
Istrinya ini suami istri, berarti kalau gambaran hari ini suami istri yang tidak ibadah, suami istri yang broken home, suami istri yang entah kemana mereka. Potret dari keluarga pertama sampai ketiga ini Bapak Ibu, naudzubillah, jangan sampai kita miliki ini. Yang kita harapkan adalah yang keempat, suami istri di surga seperti Nabi Adam dan Hawa, seperti Nabi Ibrahim dan Hajar, seperti Nabi Yusuf dan Zulaikha. Ini Musa, maaf nih salah nih, bukan Rohil. Rohil itu istrinya Nabi Daud. Ini bukan Rohil, saya salah tulis. Istrinya Nabi Musa itu namanya Zapurah. Kalau bahasa kitanya Sofurah. Salah. Ya. Hadirin, baik, kita lanjut. Jadi potret keluarga dalam Al-Quran ada 4 ini saja. Tentu kita yang kita harapkan adalah suami istri yang taat kepada Allah, sehingga melahirkan anak-anak generasi yang Rabbani, generasi yang Qur'ani. Yang pertama, Bapak Ibu, saya baru masuk pelajarannya ini. Mungkin kita selesai jam 8 ya. Jam 9. Hadirin, yang pertama, pondasi pernikahan itu adalah, pondasi keluarga adalah tauhid dan takwa. Gak bisa, makanya Bapak Ibu, alhamdulillah di negeri kita ini belum ada yang namanya pernikahan beda agama. Ya. Lagian kalau dalam Al-Quran dibolehkan juga laki-lakinya muslim, perempuannya ahli kitab, tetap gak nyaman kan? Masa ya Anda tega istri Anda masuk neraka? Belum lagi percampuran daripada keyakinan, nanti Anda mencari uang bekerja, lalu anak-anaknya sama ibunya kan, diajarinnya apa? Injil lah, diajarinnya Alkitab yang lain. Sekalipun dibolehkan itu kalau suaminya muslim, perempuannya ahli kitab, bukan Hindu Buddha ya, kalau itu sih musyrik. Para jemaah, pondasi tauhid ini yang pertama kali diantaranya Allah firmankan di dalam Al-Baqarah 221. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Jangan kamu menikahi wanita-wanita musyrik hatta yu'min, sehingga mereka beriman. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikah. Sumpamanya ada budak hamba saya yang beriman, budak hamba saya yang beriman itu lebih baik daripada wanita musyrik, sekalipun a'jabatkum, membuat kamu kagum kecantikannya, nasab keturunannya, kekayaannya. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Jangan kamu menikahi putri-putri kalian dengan laki-laki musyrik. Gak apa-apa dia Pak Ustaz, kan calon suaminya, sekalipun anak saya nanti pindah agama, calon suaminya kan gajinya di sebulan 2,5 miliar Pak Ustaz, jadi komisaris anu. Bapak Ibu, orang tua yang meridhoi anaknya murtad, maka terkena hukum murtad juga. Ini gak ada tawar-menawar kalau masalah akidah. Orang yang mati dalam keadaan murtad, ya, maka tempatnya neraka Bapak Ibu, kekal selama-lamanya. Al-Baqarah 217. Hadirin, kalau ada anak-anak kita yang putri seumpamanya, ya, ada kedekatan dengan laki-laki, tapi non muslim dia, Bapak Ibu segera bertindak, ya. Dan kita harus memang berusaha mencari jodoh anak-anak kita yang baik, ya, yang muslim, yang beriman, yang agamanya kuat. Sebab banyak kejadiannya, berapa kali tuh keluarga datang kepada saya bertanya masalah ini, masalah itu. Contohnya apa? Udah suaminya emang nih tadinya Kristen, akhirnya dia masuk Islam, nikahnya secara Islam. Udah berjalan 3 tahun, 4 tahun, dia kembali lagi. Itu kalau suaminya pindah agama saat itu kembali kepada agama Kristennya, udah terceraikan secara otomatis. Jatuh talak 1, nggak boleh tinggal serumah, apalagi hubungan intim. Kalau dia bertobat kembali ke Islam lagi sebelum masa iddahnya selesai,
sah, tidak usah menikah ulang. Tapi kalau udah masa iddahnya 4 bulanan selesai, baru dia bertobat masuk Islam lagi, maka dinikahi ulang. Bapak Ibu sekalian, ini repot kalau begitu. Makanya ada pendeta, aduh saya lupa namanya itu. Ada pendeta, dia khutbah, dia bilang sama jamaatnya itu di gerejanya, bersyukurlah kita di Indonesia, kebanyakan orang Islam, ya, sehingga tidak berlaku di kita ini yang namanya nikah beda agama sama nikah sejenis. Bayangkan kalau kita tinggal kayak di Amerika, itu pendeta-pendeta liberal sudah menghalalkan daripada pernikahan sejenis. Jadi pendetanya bilang, pendeta di barat itu pendeta liberal. Ada juga ya pendeta liberal. Alhamdulillah Bapak Ibu. Di Asia Tenggara sudah ada loh, Thailand. Bahkan biksunya yang menikahkan itu la haula wala quwwata illa billah. Baik. Jadi pondasi tauhid dan takwa, terlebih takwa ini. Hadirin para jemaah dirahmati Allah. Kalau apa Ustaz perbedaan takwa iman dengan takwa? Begini perbedaannya. Makanya ayat Ramadan itu kan bunyinya kan takwa ya. Bisa tulisnya. Apa bedanya iman dan takwa? Kalau iman itu adalah pengakuan syahadat kepada Allah yang bisa didapati dalam waktu kurang dari 2 menit. Itu iman, keyakinan kepada Allah. Contoh, berapa kali alhamdulillah saya sendiri yang memualafkan beberapa nonis, baik laki atau perempuan, dari suku Batak, dari suku Cina. Cuma sayang banget tuh ada seorang ustaz mengajarkan syahadat, mensyahadati yang menikah, kebetulan nonisnya itu perempuan, mana cantik pula, tangannya dipegang kayak begini. Saya bilang, apa-apaan pegang tangan kayak begitu? Ayo Pak, ikut Pak, disaksikan sama yang lain. Mas, ngapain dipegang tangannya? Emangnya tidak syah mensyahadatkan tanpa dipegang? Gak usah lah, kalau cowok gak apa-apa. Baik, ini saya mensyahadatkan satu kokoh ya, cowok. Ayo kok, ikuti kok. Bismillah, bismillah, asyhadu, asyhadu. Di kajian kami di Menteng, di Masjid Al-Hakim, di Taman Menteng ya. Baik. Apa? Nah, kita syahadatin asyhadu an la ilaha illallah sampai akhir. Kita doakan selesai. Kok ya Ustaz, umur berapa kok? 50 Ustaz. Kok tadi bersyahadat berapa menit? Enggak lama Ustaz, kurang dari 2 menit. Kurang dari 2 menit Anda sudah dapat iman. Padahal 50 tahun Anda kafir. 2 menit Anda jadi beriman, itu iman. Tapi kalau takwa, perjuangan Anda dan saya sama sekarang. Perjuangan kita takwa sampai seumur hidup. Makanya dalam rukun Islam yang 5 tadi, selain syahadat, amaliyahnya kan sholat, zakat, puasa, haji. Itu ayatnya yang Allah pakai, la'allakum tattaqun, cuma puasa Ramadan. Sedangkan sholat tidak ada ayatnya la'allakum tattaqun. Coba aja dicari. Ya, aqimus sholat, dirikan sholat, wa atuz zakah. Akhirnya apa endingnya? Warka'u ma'ar raki'in. Atau dalam Al-Baqarah 43. Maaf, itu Al-Baqarah 43. Atau dalam An-Nisa 103 itu. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat adalah kewajiban yang waktunya sudah tertentu nih. Ya, tuh. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Kalau kalian sudah selesai sholat, maka silakanlah berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, wa 'ala junubikum, dalam keadaan berbaring tetap berzikir. Ini loh Bapak Ibu yang dikelola, yang diolah oleh para ahli zikir. Ulama-ulama kita ahli zikir, dari inilah mereka buat metode-metode bagaimana hati Anda tidak lalai ketika Anda berkendara, ketika Anda nyetir, ketika Anda macul, ketika Anda bekerja, ketika Anda duduk, ketika Anda berbaring.
ada metode-metodenya. Kalau orang nggak pernah latihan, susah untuk mengamalkan ayat ini. Dzikir loh dalam keadaan setiap waktu, sekalipun berbaring juga dzikir. Terus kemudian selanjutnya ayat terakhirnya deh, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, dan sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban bagi orang beriman yang waktunya sudah tertentu. Tidak ada ayat terakhirnya la'allakum tattaqun. Haji pun demikian. Coba kita buka dari Ali Imran 97 ya, ayatnya itu yang endingnya terakhirnya itu, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kenapa Bu? Belum minum ya Bu tadi sahurnya. Nih ayat 97. Ini tentang kewajiban haji. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan haji wajib bagi setiap orang yang mampu kepada Allah. Wa man kafara, dan siapa yang kafir, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, sesungguhnya Allah tidak memerlukan makhluknya. Ya, ini Ali Imran 97. Tidak ada ayatnya kecuali seperti puasa. La'allakum tattaqun. Kenapa begitu? Jadi keluarga yang kita bina ini memang harus bertakwa. Suami istri itu harus fondasinya iman dan takwa. Bapak Ibu, ketika kita menjadikan keluarga kita keluarga yang baik, ini imbasnya nanti kalau keluarga baik, komplek kita baik, kampung kita baik, kota kita baik, kota baik, negara baik. Makanya dalam pemerintahan dari yang terkecil yaitu keluarga sampai pemerintahan terbesar, semua pondasinya takwa. Pemimpin-pemimpin kalau tidak bertakwa, mustahil akan menjadikan warganya makmur sejahtera. Mustahil, saya katakan impossible. Saya cuma nukil saja, tapi Allah yang berkata itu. Jadi takwa ini Masya Allah penting banget. Dari keluarga bertakwa akan menghasilkan negara yang kuat. Bapak Ibu, kita nggak mau negara kita maju dengan secara sains dan teknologi, tapi tidak bertakwa kepada Allah Ta'ala. Ya, coba kita buka mana ayatnya. Dalam surat Al-A'raf, yaitu surat ke-7 pada ayat ke-96-nya itu, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, 96 ayatnya. Dan sesungguhnya penduduk satu negara amanu, beriman, wattaqau, dan bertakwa. Enggak cukup iman saja. Karena dalam hadis Sahih Bukhari nomor 44 sampai nomor 7012, Nabi menyebutkan bahwa berapa banyak orang beriman yang masih masuk neraka. Kenapa? Tidak bertakwa dalam iman. Baik, hadirin para jemaah dirahmati Allah. Jadi sampai kehidupan bernegara pun gak terlepas dari takwa. Makanya Ramadan ini sebagai training tahunan yang Allah jadikan untuk kita semua. Mau pemerintahnya, mau rakyatnya, mau laki, mau perempuan, semuanya harus menjalankan ibadah Ramadan. Kemudian hadirin, yang kedua, saya singkat saja ini waktunya. Yang kedua adalah tujuan pernikahan sakinah mawaddah warahmah. Dalam Ar-Rum ayat ke-21 yang sangat terkenal ini sering kita bacakan, ya. Dengan pernikahan itu Allah inginkan kita litaskunu ilaiha, mendapatkan ketenangan bersama istri, wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah, dan juga terjadilah dalam kehidupan rumah tangga itu kasih sayang, kecintaan. Ini yang disebut dengan samawa, sakinah, mawaddah, warahmah. Yang ketiga, peran suami sebagai pemimpin dan pelindung. Ya, suami adalah ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Lokomotifnya dia nih, maksudnya apa? Nakodanya dia. Jadi kalau suaminya kuat beragama, kuat dalam masalah apa kepemimpinannya, maka menjadikan anak istri juga menjadi orang-orang yang baik. Ya, karena mereka lah yang para peran suami inilah pertama kali. Contohnya itu dalam An-Nisa, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, ayat ke-34 ya, bahwa laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita. Kita semua ditanya oleh Bapak Ibu. Suaminya pemimpin, istri juga pemimpin ketika suami tidak ada di rumah. Bahkan dalam hadis Bukhari-nya Nabi katakan,
pembantu pun pemimpin. Betul. Nih coba lihat. Wal khadim, kata Rasul, dan seorang pembantu, ra'in, pemimpin di keluarga, di mana? Di rumahnya. Fi mali sayyidih, untuk menjaga harta majikannya. Ketika majikannya tidak di rumah, pemimpin di rumah itu adalah pembantu. Semua kita akan ditanya. Hadirin, makanya anak-anak kita ini nanti pendidikannya jangan lepas sekalipun. Kan nggak mesti anak kita semuanya jadi penghafal Quran gitu ya, semua jadi ulama, asalkan mereka taat ibadah kepada Allah. Baik, coba kita lihat lagi. Yang keempat, peran istri sebagai amanah mulia. Nabi bersabda, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang saleh. Ya, istri yang kalau dalam hadisnya kan, dinikahi wanita itu karena pertama kecantikannya, kedua kekayaannya, ketiga nasab keturunannya. Tapi yang keempat yang Nabi paling ini kan, kata Rasul, fasfar bizatid din taribat yadak. Pilihlah wanita yang beragama baik, maka kamu akan berbahagia. Ya, kamu akan merasakan kenyamanan dalam berkeluarga. Kemudian hadirin, yang selanjutnya, mendidik anak dengan iman sejak dini. Ya. Kalau alhamdulillah kalau kita di Bekasi ini Bapak Ibu, kayaknya pendidikan Masya Allah, alhamdulillah nggak terlalu mahal juga. Kalau semua kayak Al-Adhar kan masuknya aja SD 30 juta, mungkin lebih. Di tempat saya tinggal Bapak Ibu, ada SDIT yang biayanya tidak terlalu mahal, uang masuknya juga terlalu mahal. Tapi kelas 4 aja, kelas sampai 6 SD paling tidak hafal 2 juz, 3 juz. Jadi 100 meter di samping rumah saya aja ada SDIT terkenal namanya Anvisera. Itu di komplek tuh. Keluarnya lagi ada Global Prima. Kesananya lagi ada Almanar. Ke belakang komplek ada At-Taqwa. Kesana lagi Sumarekon ada Al-Adhar. Para jemaah, artinya begini, terutama bagi pasangan muda yang anaknya masih sekolah. Jadi anak-anak kita jangan cuma mengandalkan sekolah-sekolah yang cuma pendidikan agamanya 1 jam sepekan itu 1 jam, bayangin. Ya. Dan kayaknya full day school itu memang tidak bagus banget dan tidak terlalu mahal kalau kita di Bekasi. Bapak Ibu, seorang kepala keluarga memang diperintah oleh Nabi untuk menyediakan fasilitas. Ya, rumah yang baik, kendaraan yang baik. Itu disabdakan sendiri oleh Nabi. Bukan Rasulullah memerintahkan kita untuk cinta dunia, bukan. Karena untuk pendidikan keluarga yang baik, ya, untuk sekolah saja kan perlu dana juga. Makanya pernah Nabi katakan dalam hadis Imam Ahmad, sebagian daripada kebahagiaan seorang hamba, nih, ada 3 perkara sebagian kebahagiaan seorang hamba kata Nabi. Min sa'adat ibni Adam, daripada kebahagiaan seorang hamba ada 3 perkara. Yang pertama al-mar'atus sholihah, di rumahnya ada istri yang sholihah. Yang kedua adalah wal maskanus sholih, rumah yang baik. Bukan rumah mewah tapi rumah yang baik. Ini Rasul yang sabdakan, hadis ini derajatnya hasan. Yang ketiga adalah wal markabus sholih, kendaraan yang baik untuk menopang aktivitas dan macam-macam. Maksud hadis ini adalah suami berusaha bekerja keras untuk menghadirkan terbaik bagi keluarganya. Nah, Bapak Ibu, katakan sama anak-anak kita begini. Nah, kalau kamu kedepannya sudah jadi ini, jadi itu, mungkin gajimu atau penghasilanmu bisa di atas 2 digit semuanya. Alhamdulillah, papa, mama bersyukur, abah, abi, umi bersyukur kayak begitu. Tapi yang lebih kami banggakan adalah kalian adalah pelanjut sujud kami setelah kami tiada. Yang melanjutkan sujud kita adalah anak-anak kita. Makanya saya salut banget tuh ada mahasiswa di ITB, padahal jurusannya tuh fisika metalurgi, tapi hafal Quran 30 juz.
Kayak siapa tuh yang terkenal di YouTube tuh jadi YouTuber? Muzammil siapa? Muzammil Hasbullah itu kan asalnya itu mahasiswa ITB kan? Ya, para jamaah dirahmati Allah. Makanya pendidikan agama ini termasuk terpenting, sehingga Nabi katakan muru auladakum bisolat, perintahkan anak-anak kalian untuk sholat. Wahum abna sab'i sinin, jangan tinggalin sholat ketika anak kita sudah umur berapa? 7 tahun. Ya, kalau 10 tahun tidak sholat boleh dipukul, tapi pukulnya bukan pukul yang menyakiti, pukulnya pukul mendidik. Pukulnya itu bukan di sini ya, tapi pukulnya di tempat area yang tidak menyakitkan dan tidak sampai lecet gitu, tidak berdarah-darah. Mau dicampain pukulnya, saya mau dipukul. Mas ini Rahmat mau dipukul. Pukulnya gini Bapak Ibu. Nah, kamu belum sholat. Saya ada pernah Bapak Ibu langsung ini di depan saya. Bapaknya baru hijrah, semangat banget ibadahnya. Anaknya kebetulan diperintah sholat, belum sholat juga, ditonjok mukanya, keluh. Ya, Pak, nggak boleh Pak itu. Pukulnya di sini. Ini kan kalau orang-orang yang anti-Islam mengartikan arti ini apa jadinya? Tuh lihat Muhammad, lihat buat ajarannya itu pukul-pukulan. Padahal bukan pukul melukai, pukulnya pukul apa? Mendidik. Kemudian hadirin sudah isyraq ya. Ya, bentar lagi biar tuntas. Kemudian yang keenam, musyawarah dan komunikasi yang lembut ya. Makanya transparansi di antara suami dan istri itu bagus banget, termasuk handphonenya, termasuk rekening, termasuk apa. Kan ada nih suami istri kerja. Bapak Ibu, suami istri bekerja boleh, istri bekerja itu boleh, ada syaratnya. Pertama dengan izin suami, yang kedua tidak menampakkan auratnya, yang ketiga tempat kerjanya halal, yang keempat tidak bercampur baur dengan laki-laki lain, yang kelima tidak menimbulkan fitnah. Tapi kalau suaminya udah penghasilannya mencukupi, yang terbaik istri tidak bekerja, itu pilihan terbaik ya. Dikhawatirkan terjadi perkara-perkara, akhirnya pulang bareng lah, apalah, inilah, itulah, gitu kan. Pulang bareng dengan laki-laki lain, kan bahaya itu jadinya. Nah, ini dimusyawarahkan, komunikasi yang lembut, juga perintah Allah ya di dalam An-Nisa 19 itu, bergaulah istri dengan cara yang baik, bermuamalah yang baik. Kemudian rumah yang hidup dengan ibadah, ada baca Quran di dalamnya, ada sholat sunnah ya. Kalau Bapak Ibu baca Quran, ada saya dapati satu orang soleh, dia tiap hari hampir 30 tahun tuh. Ini kejadiannya di Garut. Ketika saya berdakwah di Garut, ada seorang soleh Bapak Ibu jam 3 udah ke masjid. Dia tahajud. Nanti pulang ke rumah habis isyraq, datang lagi jam 9 sholat duha. Akhirnya kita udah akrab. Saya tegur, saya bicara lah, Bapak tiap malam datang sini apa? Tahajud Ustaz. Alhamdulillah sudah 30 tahun saya tahajud Pak. Tahajud itu yang bagusnya di rumah. Begitu Pak Ustaz. Ada dalilnya? Ada, Sahih Bukhari. Terus kalau jam 9 datang ke sini Bapak ngapain? Saya istiqomah juga Ustaz sholat duha. Kenapa sholat duhanya di masjid? Sholat tahajud, sholat sunnah, sholat apa? Sholat duha di rumah. Kecuali sekali-kali waktu Anda sudah berada di kantor, ya silakan sholat duhanya di musala atau masjid kantor begitu. Tapi kalau keseharian kayak begitu, saya istiqomah, dengan bangga dikatakan saya istiqomah Ustaz udah 30 tahun. Tidak, sholat sunnah bagusnya di rumah. Hadirkan suasana ibadah di rumah kita masing-masing. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu sekalian, nafkah untuk keluarga dari yang halal. Ini tidak kalah pentingnya. Hadisnya itu sangat menyeramkan Bapak Ibu ya. Sekalipun belum saya tulis hadisnya, tapi saya hafal. Nabi katakan, "Ma nabata syai'un min haram, fannar aula bihi." Ya. Daging yang tumbuh dari perkara yang haram, maka api neraka itu lebih cocok bagi orang ini.
Jadi kalau di bahasa Inggris kan tuh yang gampangnya begini, kalimatnya emang mudah sih. We are not free, we are Muslims, we are not free. Kita orang Islam, kita nggak bebas. Ya, nggak bisa dong mencari harta dengan cara yang haram. Tidak boleh terikat dengan ribawi, kemudian dengan sogok menyogok, kemudian dengan gambling berjudi, kemudian dengan menjual benda-benda diharamkan kayak miras, kayak narkoba. Dulu tuh kita udah merasa udahlah ya Allah, di negeri kita jangan lagi ada polisi yang pangkatnya irjen ketangkep menjadi bandar narkoba kayak siapa tuh namanya Teddy Minahasa. Dengan beliau ya. Sekarang baru kena lagi kemarin di timur sana kan. Alhamdulillah Bapak Ibu. Kemudian juga tidak boleh dari penjualan berhala, miras, narkoba. Kemudian tidak boleh dari apa? Dari sogok menyogok sudah, dari perdukunan, dari prostitusi. Ini semua tidak diharamkan oleh tidak diharamkan. Ini semua diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini hadisnya cukup jauh ya, sebentar. Nabi katakan bahwa mana bata syai'un min haram fannar aula bihi. Tidaklah tumbuh satu daging dalam tubuh seseorang dari yang haram kecuali api neraka adalah lebih cocok baginya. Ini sudah itu ada. Ya Allah, susahnya hadis ini. Riwayat Imam Baihaqi memang jauh sih. Ayyuman lahmin nabat min haram. Daging mana saja dalam tubuh seorang yang tumbuh dari yang haram, fandar aula bihi, neraka lebih utama baginya. Bapak sekalian, Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini, ya semoga Allah jadikan pelajaran bagi kita sebulan untuk bersusah payah memang, untuk tahajud, baca Quran, untuk berinfak, sedekah, menyediakan orang makan berbuka dan lain-lainnya, yang ini akan menjadi pelajaran bagi kita pada kehidupan 11 bulan setelah Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Sudah masuk waktunya? Waktu sholatnya? Cukup ya? Kalau begitu, ini saja dapat kami sampaikan. Kekurangan dimaafkan. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.